Hi friends, how are you today? Hari ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Mr. Viko Sosialisa. Dan Mr. Viko akan mengajar pelajaran agama Kristen bersama-sama dengan kalian hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang manis, Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami mau memulai pelajaran agama Kristen pada hari ini. Biarlah semua pelajaran yang kami dengar pada hari ini dapat terserap dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. That's good. Yuk, kita akan mengawali dari sebuah pertanyaan. Pernah nggak teman-teman berbuat dosa? Pasti nggak ada yang mau ngaku kan? Ayo, siapa yang hari ini berbohong? Siapa yang kemarin juga berbohong? Siapa yang kemarinnya lagi pernah juga berbohong? Mr. Viko juga pernah melakukan dosa. Dan kita semua juga pernah melakukan dosa. Tetapi hati-hati, dosa itu nanti akan mengikat kita, membuat kita pengennya melakukan dosa terus. Nggak baik nih. Yuk, kita belajar sama-sama tentang dosa. Di dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani, dosa itu memiliki banyak arti. Ya kan, di dalam bahasa Ibrani ada 10 kata yang mewakili dosa. Nah, Mr. Viko nggak akan bahas semuanya, kalian bisa baca di buku. Tapi ada beberapa hal yang Mr. Viko ingin sebutkan, seperti kata yang memiliki arti tidak mengenai sasaran, meleset. Ya kan, meleset. Terus ra memiliki arti menghancurkan. Terus teman-teman, ada kata yang lain yaitu pasya, yang artinya pemberontakan. Dan selanjutnya adalah awon, yang artinya perbuatan atau rasa bersalah. Nah, di dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Yunani, dosa itu juga disebutkan ada 10 di buku kalian. Mr. Viko nggak akan bahas semuanya, tapi ada beberapa hal yang akan Mr. Viko sebutkan, seperti aubes, atau di bahasa lainnya acebes, yang memiliki arti tanpa Allah. Gimana ya hidup tanpa Allah? Terus yang selanjutnya adalah poneros, yang memiliki arti kejahatan moral. Dan selanjutnya adalah hamartia, yang memiliki arti tidak tepat sasaran. Dan yang selanjutnya adalah anomos, yang memiliki arti sikap durhaka. Dari sekian banyak yang Mr. Viko sebutkan tadi, ternyata memiliki arti-arti yang negatif ya. Dosa itu memiliki arti-arti yang tidak baik. Jadi kalau disimpulkan teman-teman, dosa itu berarti adalah sebuah pemberontakan terhadap Allah. Nah, dosa juga mempunyai sifat yang seperti Mr. Viko bilang tadi, membelenggu kita, yang membuat kita selalu bikin dosa lagi, selalu bikin dosa lagi, selalu bikin dosa lagi. Jadi hati-hati. Ketika ada satu kesalahan yang kita lakukan, alangkah baiknya kalau kita mengaku. Dimarahin nggak? Mungkin dimarahin, tetapi lebih baik kita mengaku dan kita tidak tinggal di dalam dosa tersebut, daripada kalau kita nggak mengaku akan nanti membuat kita bikin dosa lagi. Yuk kita lihat contoh perbuatan dosa yang ada di Alkitab. Yang paling sering didengar atau yang pernah kalian dengar di sekolah minggu, yaitu tentang dosa Kain. Siapakah Kain? Kain adalah anak dari Adam dan Hawa yang memiliki saudara Habel. Tetapi di dalam Kejadian 4 ayat 6-7, di situ dikatakan bahwa Tuhan sudah memperingatkan Kain. Hati-hati Kain. Dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Artinya, Kain itu sudah memiliki rasa yang tidak benar dalam hatinya, yang akhirnya membuat dia cemburu
dan pengen melukai si Habel. Tuhan sudah peringatkan sebelumnya, tetapi teman-teman, sayangnya Kain tetap melakukan perbuatan itu sampai akhirnya dia membunuh Habel. Teman-teman, dari cerita itu yang berawal dari hati sampai akhirnya menjadi sebuah perbuatan. Nah, kita lanjut. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, dari mana sih asalnya dosa? Nah, dosa itu bukan berasal dari manusia. Dosa juga bukan milik manusia, karena manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah kudus nggak? Allah kudus. Jadi sebenarnya kita diciptakan bukan untuk memiliki dosa. Nah, tetapi dosa dapat menguasai manusia. Hati-hati loh teman-teman. Teman-teman harus tahu nih, bahwa dosa itu sudah ada sebelum manusia diciptakan. Jadi, dari cerita di Alkitab, bercerita tentang dosa, ada satu tokoh yang namanya Lucifer. Lucifer adalah malaikat yang ada di surga, dan dia pengen menyamai seperti Allah, dan akhirnya dia memberontak. Ya, akhirnya Lucifer dibuang. Wah, hati-hati teman-teman, karena iblis ini suka untuk menggoda manusia. Dia suka membuat manusia ingin melakukan hal-hal yang tidak baik atau dosa. Iblis mau setiap manusia mengikuti dia, dan pada akhirnya memberontak kepada Allah. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai ini terjadi sama kita. So, Mr. Viko mendorong kalian semua, setiap kesalahan yang kita lakukan, jangan takut untuk bicara kepada orang tua, kepada guru-guru kalian, dan juga kepada saudara kalian. Supaya apa? Supaya dosanya itu berhenti, tidak melahirkan dosa-dosa yang lain. Oke? Nah, itu aja pelajaran kita hari ini. Sebelum kita selesai, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami sudah belajar banyak hari ini. Biarlah pelajaran yang kami sudah pelajari dapat terserap dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, teman-teman, I'll see you next week. Bye-bye.